Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 64 3B25, ingin menjelaskan materi mengenai sektor pertanian, yang mana materi ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama ada pengertian sektor pertanian. Sebelum ke pengertian sektor pertanian, saya mau menjelaskan apa itu pertanian. Jadi, arti dari pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, kemudian kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak. Meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, sedangkan pengertian dari sektor pertanian itu merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintahan dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa sebagai mata pencaharian maupun penopang pembangunan. Pembahasan selanjutnya adalah peranan sektor pertanian. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, karena sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencanaan dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu. Cara itu bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau dengan meningkatkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Sektor pertanian juga dapat menjadi basis dalam pengembangan usaha berbasis pertanian, yaitu agribisnis dan agroindustri. Dengan pertumbuhan yang terus positif konsisten, sektor pertanian berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Yang kedua, meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Yang ketiga, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi penggunaan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus. Yang keempat, meningkatkan pendapatan desa untuk mobilisasi pemerintah. Dan yang kelima, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu peranan sektor pertanian. Sektor pertanian mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda atau barang biologis hidup. Yang termasuk dalam sektor pertanian adalah yang pertama adalah tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan atau bahan makanan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, serta makanan lainnya. Yang kedua yaitu tanaman perkebunan. Subsektor tanaman perkebunan meliputi semua jenis kegiatan ekonomi tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh masyarakat maupun pengusaha perkebunan. Komoditi yang dihasilkan seperti tangkai, jahe, jambu mete, jala, karet, kapas, kapuk, kayu manis, kopi, pala, tebu, tembakau, serta tanaman lainnya. Yang ketiga yaitu peternakan dan hasil-hasilnya. Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya semua jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk mengembangbiakan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan peternakan. Komoditi hasil peternakan antara lain yaitu sapi, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, kulit, dan serta hewan peliharaan lainnya. Keempat yaitu perikanan.
Subsektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya semua jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun yang berada di air asin. Komoditi hasil perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan lainnya, ikan emas dan ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan payau lainnya, serta rumput laut dan jenis tumbuhan lainnya. Yang kelima yaitu kehutanan. Komoditi hasil kehutanan diantaranya adalah kayu gelondongan, baik yang berasal dari hutan rimba maupun dari hutan budidaya, kayu bakar, rotan, arang, bambu, babi hutan, air madu, serta hasil hutan lainnya. Selanjutnya adalah masalah sektor pertanian. Yang pertama, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Yang kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Yang ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Yang keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Yang kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Hubungan sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi, satunya dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian. Cara ini bisa ditempuh dengan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka, atau bisa menaikkan harga mereka terima atas penduduk-penduduk mereka yang dihasilkan. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi nasional. Yang pertama, kontribusi produksi. Penyelesaian makanan untuk penduduk, penyelesaian bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri tekstil, barang dari kulit, makanan, dan minuman. Yang kedua, kontribusi pasar. Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi. Yang ketiga, kontribusi faktor produksi. Penurunan peran pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dari tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain. Yang keempat, kontribusi devisa. Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau NPI melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor. Kemudian ada upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional. Yang pertama ada kebijakan harga, yang kedua ada kebijakan struktural, yang ketiga ada menyediakan lahan pertanian yang tepat, yang keempat ada melakukan penyuluhan kepada petani. Yang pertama ada kebijakan harga. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara dan biasanya digabung dengan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan. Yang kedua ada kebijakan struktural. Dalam pertanian dimaksud untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilik tanah. Kemudian ada menyediakan lahan pertanian yang tepat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam negeri. Dan yang keempat ada melakukan penyuluhan kepada petani. Hal ini dimaksud agar petani dapat memahami secara jelas tentang cara bercocok tanam yang baik. Kemudian ada kebijakan pembangunan pertanian. Yang pertama ada regulasi, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada produksi, yang keempat ada tata niaga domestik, yang kelima ada kendalikan impor dorong ekspor, dan yang keenam ada berdaulat dengan petani sejahtera. Yang bisa kalian simak, ini adalah studi kasus kajian tentang sektor pertanian dan kaitan dengan ketimpangan pendapatan. Studi kasus komoditas padi di Kabupaten Malang. Silakan disimak. Ini adalah studi kasusnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.